Dunia kini menyaksikan dua raksasa, kekuatan besar yang tengah beradu pengaruh. Kita menyaksikan sebuah era baru dalam geopolitik global. Amerika Serikat dan China, dua negara adidaya dengan visi dan kepentingan yang berbeda, bersaing di panggung global, memperebutkan dominasi dan pengaruh di berbagai belahan dunia. Persaingan ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga tentang ideologi dan kekuatan militer. Di tengah persaingan itu, yang semakin hari semakin intensif, Indonesia menjadi rebutan utama. Sebuah negara dengan potensi besar dan peran strategis yang tak bisa diabaikan. Mengapa? Apa yang membuat Indonesia begitu penting di mata kedua raksasa ini? Karena posisi strategis dan potensi ekonomi Indonesia yang sangat besar menjadikannya kunci geopolitik Asia. Sebuah negara yang mampu mempengaruhi dinamika regional dan global. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, populasi keempat terbanyak di dunia, dan ekonomi yang terus tumbuh pesat, menjadikannya pasar yang sangat menarik. Letak kita di antara dua samudra dan dua benua, posisi yang sangat strategis secara geografis, menjadikan Indonesia jalur vital perdagangan dunia. Selat Malaka misalnya, adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Siapapun yang ingin menguasai jalur energi dan komunikasi global, mengendalikan rantai pasokan dunia, harus memperhitungkan Indonesia. Negara ini memiliki peran sentral dalam arsitektur geopolitik global. Amerika datang dengan kekuatan militer yang besar dan jaringan aliansi lama yang kuat. China dengan kekuatan ekonomi yang dahsyat dan proyek infrastruktur ambisius seperti Belt and Road Initiative. Indonesia bukan sekadar bidak yang bisa digerakkan begitu saja, tapi benteng strategis yang bisa menentukan hasil permainan. Negara ini memiliki kemandirian dan kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Setiap kebijakan Indonesia, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, berdampak besar pada keseimbangan kekuatan global. Kepentingan nasional harus selalu menjadi prioritas utama. Ini tantangan sekaligus peluang emas bagi Indonesia untuk menunjukkan jati dirinya di panggung dunia. Bagaimana Indonesia menavigasi arus persaingan ini? Bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada? Inilah pertanyaan besar bagi para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Perebutan pengaruh ini nyata dan dampaknya akan sangat terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dampaknya terasa di rumah kita sendiri, dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masa depan Indonesia di panggung dunia, sebagai negara yang berdaulat dan disegani, sedang kita tulis bersama hari ini dengan kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong. Posisi geografis Indonesia adalah kekuatan utama. Terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia adalah jembatan dunia. Jalur laut tersibuk dunia, seperti Selat Malaka, melintasi perairan kita. 40% perdagangan global lewat sini. Siapapun yang menguasai selat ini mengendalikan rantai pasok Asia Timur. Selain Malaka, ada Selat Sunda, Lombok, dan Laut Sawu, semua jalur strategis. Amerika dan China sangat berkepentingan atas akses ini. Posisi ini memberi Indonesia kekuatan tawar luar biasa di forum internasional. Inilah kartu truf yang harus dimainkan dengan cerdas demi kepentingan bangsa. Amerika dan China berlomba mendekati Indonesia dengan tawaran menggiurkan. Amerika menawarkan kerjasama militer, latihan bersama, dan investasi. China datang dengan investasi infrastruktur besar-besaran seperti proyek kereta cepat. Amerika menekan isu demokrasi. China fokus pada ekonomi dan pragmatisme. Di satu sisi, kita dirayu investasi, di sisi lain, diuji kedaulatan. Indonesia menari di antara keduanya, menerima investasi China, memperkuat pertahanan dengan Amerika. Terlalu condong ke satu pihak berisiko tinggi, maka strategi penyeimbangan jadi kunci. Indonesia terus mengambil yang terbaik dari keduanya, demi kepentingan nasional. Sikap hati-hati Indonesia lahir dari sejarah panjang penjajahan. Ratusan tahun kolonialisme menanamkan kewaspadaan pada campur tangan asing. Proklamasi kemerdekaan 1945 menandai awal perjuangan menjaga kedaulatan. Di era Perang Dingin, Indonesia menolak memihak blok manapun. Dari pengalaman pahit itu, lahir prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bebas tidak terikat blok kekuatan dunia, aktif berperan menjaga perdamaian dunia. Prinsip ini strategi proaktif agar nasib bangsa ditentukan sendiri. Luka sejarah berubah jadi kearifan diplomasi Indonesia. Prinsip bebas aktif adalah mahakarya diplomasi Indonesia, sebuah fondasi yang kokoh bagi kebijakan luar negeri kita.
Ini bukan sekadar slogan, melainkan panduan strategis dalam berinteraksi dengan dunia. Di era Soekarno, Indonesia memelopori gerakan non-blok, menjadi suara bagi negara-negara berkembang yang baru merdeka. Indonesia dengan tegas menolak terseret konflik adidaya, memilih jalan sendiri di tengah perseteruan ideologis. Seni diplomasi ini menjaga keseimbangan, sebuah tindakan yang membutuhkan kecermatan dan perhitungan yang matang. Indonesia mengambil manfaat dari semua pihak tanpa terikat pada blok manapun, memaksimalkan keuntungan bagi bangsa. Butuh teknologi, bicara dengan Amerika, jalin kerjasama untuk kemajuan industri dalam negeri. Butuh investasi, bicara dengan China, membuka peluang ekonomi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Fleksibilitas ini jadi kekuatan utama Indonesia di kancah internasional, memungkinkan kita beradaptasi dengan perubahan global. Posisi netral membuat Indonesia dipercaya banyak pihak, menjadi jembatan perdamaian dalam berbagai konflik regional. Indonesia bukan kaki tangan Amerika atau satelit China, melainkan negara berdaulat dengan kepentingan nasional sendiri. Di tengah persaingan Amerika-China yang semakin sengit, prinsip ini makin relevan untuk menjaga stabilitas kawasan. Indonesia menolak dipaksa memilih, mempertahankan kemandirian dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Indonesia menjaga peluang dan menghindari konflik, mengutamakan diplomasi preventif untuk menciptakan perdamaian. Dengan tetap di tengah, Indonesia jadi penyeimbang kawasan, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas regional. Inilah seni diplomasi warisan sejarah, sebuah tradisi yang terus kita lestarikan dan kembangkan di era modern. Bebas aktif diterjemahkan dalam kerjasama pragmatis dengan Amerika dan China. Dengan Amerika, Indonesia perkuat pertahanan lewat latihan militer bersama. Dengan China, Indonesia buka pintu investasi untuk infrastruktur dan industri. Netralitas diuji di Laut Natuna Utara. Indonesia tegas menjaga kedaulatan meski punya hubungan ekonomi erat dengan China. Indonesia juga tak selalu sejalan dengan Amerika, misal dalam isu Palestina. Sikap independen ini jadi inti diplomasi Indonesia. Kerjasama tanpa kehilangan kedaulatan adalah kunci. Inilah realitas diplomasi Indonesia hari ini. Dalam persaingan pengaruh antara Amerika dan China, dua kekuatan besar dunia yang tengah bersaing ketat, pemenangnya bisa jadi adalah Indonesia, jika dengan cerdas memainkan peran strategisnya di panggung geopolitik global. Indonesia dapat memanfaatkan persaingan ini untuk keuntungan nasional dengan mengamankan sumber daya dan investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan. Investasi dari China yang menawarkan peluang ekonomi yang signifikan, serta jaminan keamanan dan kerjasama strategis dari Amerika Serikat. Netralitas bukanlah sebuah kelemahan yang harus dihindari, tapi justru merupakan kekuatan dan kematangan dalam berdiplomasi yang memungkinkan Indonesia untuk berinteraksi dengan semua pihak. Dengan tidak memihak pada salah satu kekuatan, Indonesia memegang kendali penuh atas syarat dan ketentuan kerjasama yang ditawarkan. Sebagai pemimpin ASEAN yang dihormati, posisi Indonesia sangat menentukan stabilitas dan kemajuan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Pilihan untuk menjadi jembatan penghubung, bukan menjadi bagian dari medan konflik yang memanas, adalah kontribusi nyata dan berharga bagi terciptanya perdamaian dunia yang berkelanjutan. Dunia membutuhkan lebih banyak negara penyeimbang seperti Indonesia yang mampu meredam ketegangan dan mempromosikan dialog. Tantangan yang akan dihadapi ke depan tentu tidak ringan, tapi sejarah panjang dan kekuatan diplomasi yang dimiliki akan menjadi modal utama untuk menghadapinya. Indonesia bukanlah objek pasif yang hanya bisa menerima keadaan, tapi subjek aktif yang memiliki kemampuan untuk menentukan arah masa depannya sendiri.